sebelum pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, semoga Allah senantiasa memberkahi kelas kita pada hari ini, anak-anak. Amin. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat, anak-anak? Ada. Siapa? Caimin. Oh ya, Caimin ya. Sakit katanya. Sakit. Iya, semoga cepat diberikan kesembuhan ya, anak ya. Amin. Oke, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita hari ini di mata pelajaran SKI. Nah, sebelumnya kemarin kita udah membahas tentang pembelajaran apa sih, anak? Itu Bu, dinasti Abbasiyah. Oke, dinasti Abbasiyah. Masih ingat gak dinasti Abbasiyah itu siapa sih pemimpinnya gitu? Atau ilmuwan aja deh, ilmuwan yang ada pada dinasti Abbasiyah. Ibnu Sina. Betul sekali. Ibnu Sina itu adalah ahli dalam bidang apa? Kesehatan. Kesehatan atau kedokteran. Nah, kalau kemarin kita udah bahas tentang dinasti Abbasiyah, kita akan berlanjut ke Asia bagian selatan nih, yaitu di India. Kita akan belajar tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Nah, sebelum itu Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Nanti setelah pembelajaran ini kalian akan memahami bagaimana latar belakang berdirinya Daulah Mughal, terus mengidentifikasi bentuk kemajuannya, terus strateginya, kemudian faktor-faktor penyebab kemundurannya, dan terakhir adalah kita akan mengambil nilai-nilai positif dari peradaban Islam masa Daulah India. Nah, sebelum itu mari kita amati bersama anak-anak. Kalian pernah nggak melihat gambar-gambar ini, anak-anak? Saya pernah lihat satu. Oh, yang pernah saya. Itu gambar apa? Taj Mahal, betul sekali. Kalau yang kedua ini ada yang tahu nggak? Ada. Betul sekali, benteng merah. Kalau yang ini, Mas, ini apa ya dia? Lupa Bu. Kami ya, ini masjid. Di India. Nah, semua ini adalah berada di India. Nah, anak-anak, pernah nggak sih, menurut kalian itu gimana sih sebuah bangunan Islam megah seperti Taj Mahal ini itu bisa berdiri di masyarakat India yang beragam agama dan budaya? Apalagi sekarang kita tahu bahwa mayoritas agama di India itu apa? Hindu, betul sekali. Tapi kenapa kok bisa ya ada bangunan semegah ini berdiri di sana, yang berdiri sampai saat ini dan diakui sebagai 7 keajaiban dunia? Jawabannya ada pada sejarah peradaban Islam Daulah Mughal. Kita akan nonton video dulu ya. Kita nonton dulu. Nah, oke, tadi sudah menonton kan videonya? Benar sekali ya. Tadi udah belajar tentang siapa pendirinya ya kan, terus faktor-faktornya, terus bangunan-bangunan peninggalannya. Nah, kita belajar pertama adalah sejarah lahirnya Daulah Mughal. Jadi Daulah Mughal itu berdirinya itu masuk pada abad ke-8 Masehi, anak-anak. Terus penyebaran Islam di India itu dilanjutkan oleh Ghaznawiyah di bawah pemimpinan Mahmud Al-Ghaznawi yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Mughal. Selanjutnya kita akan melihat siapa sih pendiri dari daerah Mughal itu sendiri. Nah, pendirinya itu ada siapa itu namanya yang paling atas? Zainuddin Muhammad Babur. Betul sekali. Zainuddin Muhammad Babur itu adalah pendiri Daulah Mughal ya. Jadi Babur awalnya itu merupakan penguasa Freghana di Asia Tengah dan berhasil menguasai Kabul pada tahun 1504. Dan di mana pada ini kuncinya itu dari pada 21 April 1526 itu terjadi pertempuran antara Panipat I yang mempertemukan pasukan Babur dengan pasukan Ibrahim Lodi, yang kemudian Babur itu berhasil memenangkan pertempuran tersebut sehingga dapat memasuki Delhi di India. Nah, ini dia. Ini adalah singkatnya ya. Jadi Daulah Mughal itu lahir dari keberhasilan ekspansi Babur ke India setelah mengalahkan Ibrahim Lodi pada pertempuran Panipat I tahun 1526. Selanjutnya kita akan belajar tentang pemimpin, strategi dan kebijakan pemerintah apa saja yang dilakukan pada masa Daulah Mughal. Yang pertama itu ada Zainuddin Muhammad Babur. Siapa tadi anak-anak ya Zainuddin itu? Pendiri Daulah Mughal, betul sekali. Nah, di sini itu strateginya itu masih dikerahkan untuk membangun fondasi pemerintahan anak-anak karena kan berdiri ya. Jadi kalau berdiri itu harus dikuatkan dulu. Nah, yang kedua itu adalah Humayun. Nah, Humayun itu adalah anaknya Babur, anak-anak. Jadi di masa Humayun itu
sempat kehilangan kekuasaan karena berhasil direbut sama Afghanistan. Terus kemudian tapi berhasil direbut kembali setelah dibantu oleh Daulah Utsmani seperti itu. Kemudian berhasil merebut kembali. Kemudian yang ketiga itu ada Jalaluddin Muhammad Akbar. Nah, Jalaluddin Muhammad Akbar biasanya kan Akbar itu adalah raja terbesar Daulah Mughal ya. Di mana pada masa Akbar ini itu terjadi masa kebangkitan dan kekayaan Daulah Islam di India. Jadi puncaknya itu masa Akbar. Nah, Akbar ini kenapa kok bisa sih sampai beliau itu dijuluki sebagai pemimpin yang pada akhirnya puncak kejayaannya itu karena beliau menerapkan ini apa ini ya? Politik toleransi atau so-equal ya. Jadi itu gini prinsipnya politik toleransi itu jadi semua kekuasaan lembaga pemerintahan itu nggak jadi dipegang oleh umat Islam, tetapi itu bercampur, ada yang Hindu, ada yang Buddha gitu ya. Islam ada dong tentunya. Jadi semua itu dicampur jadi satu, makanya bisa kuat dan toleransi. Nah, kemudian ada Jalaluddin Muhammad Salim, kemudian ada sebelah ini. Nah, Shah Jahan, kalau kalian tadi udah melihat nih Taj Mahal ya anak-anak itu pendirinya ini ya. Siapa ini? Shah Jahan. Betul sekali. Jadi Taj Mahal itu didirikan buat mengenang almarhum istrinya yang bernama Jihan. Taj Mahal ya. Jihan itu nama suaminya yang ini ya Nani ya. Ya, Bu. Oke, terus suami selanjutnya itu ada Aurangzeb. Nah, setelah itu ada pemimpin selanjutnya itu Bahadur Shah 1. Nah, di masa Bahadur Shah 1 ini itu awal masa kemunduran anak-anak. Karena pada masa ini tuh kayak pemerintahannya itu banyak pemimpin-pemimpin itu yang foya-foya, terus politik toleransi itu udah mulai kendor, udah nggak lagi banyak dilakukan seperti itu ya. Kemudian ada Jahandar dan selanjutnya ada ini Bahadur Shah 2 itu adalah penguasa terakhir. Jadi setelah semua itu Bahadur Shah 2 itu menjadi pemimpin terakhir di Daulah Mughal. Nah, ini kemajuan peradaban Islam Mughal itu banyak sekali ya. Ada dari faktor politik, ekonomi, dan perdagangan. Oh ya, ekonomi dan perdagangan itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dominan, di mana produksi tekstil dan bahan-bahan parfum itu menjadi ekspor sampai ke Eropa, Asia Tenggara, dan juga Arab. Selanjutnya adalah seni dan arsitektur. Nah, ini tadi yang kita udah lihat ya, banyak ya, ada Benteng Merah, Taj Mahal, Masjid Jamal, dan lain-lain. Kemudian di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan itu banyak berdiri madrasah, perpustakaan besar itu dibangun ya di Agra. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kemunduran peradaban Islam Mughal. Kalau boleh dong dibacakan bareng Fia, faktor internalnya. Faktor internalnya yang pertama, penguasa setelah Aurangzeb memiliki kemampuan kepemimpinan yang lemah. Yang kedua, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan. Yang ketiga, kontrol pemerintah pusat terhadap wilayah kekuasaan semakin melemah. Dan yang terakhir, kemerosotan moral dan gaya hidup mewah di kalangan elit kerajaan dulu. Oke, berikan tepuk tangan buat Oke. Nah, ini dia tadi anak-anak faktor internal. Jadi kemerosotan moral dan gaya hidup mewah di kalangan kerajaan itu jadi salah satu faktor kemunduran. Jadi kita tuh harus belajar di sini ya, bahwa ketika kita jadi pemimpin, ketika kita jadi penguasa-penguasa yang punya jabatan istilahnya itu kita harus bermoral ya, jangan gaya hidup bermewah-mewah karena itu akan menghancurkan dan membuat kita mundur gitu. Nah, ini ada juga eksternalnya. Udah dibacakan dong Mas Kala? Kemudian peradaban Mughal faktor eksternal yang pertama munculnya berbagai pemberontakan dari kelompok Sikh, Hindu, dan Muslim di wilayah timur, terutama pada campur tentang ekspansi kekuasaan Inggris melalui East India Company. Terus yang terakhir kekuatan militer Mughal mengalami stagnasi sehingga sulit menghadapi ancaman dari luar. Oke, kalau kita lihat faktor eksternal, kita tunggu dulu Mas Kala. Oke, kalau kita lihat faktor eksternal yang pertama adalah munculnya berbagai pemberontakan dari kelompok Sikh, terus Hindu dan Muslim di wilayah timur. Itu berarti politik toleransinya udah berkembang banget ya Rara ya. Nah, di sini kita tuh udah belajar bahwa toleransi itu adalah hal yang penting, betul sekali, seperti daerah-daerah. Seperti negara kita Indonesia kan kita nggak cuma terdiri dari satu suku bangsa, satu agama ya. Nah, kalau kita mau tetap berdiri gitu kan ya, negaranya tetap maju itu harus menjaga toleransi. Kalau enggak berarti nanti mundur. Ya jangan sampai ya, Ana ya. Ya, Bu. Oke, sekarang kita akan bermain kuis. Sebentar ya. Kita akan bermain kuis ya Allah. Jadi nanti ini satu orang satu. Enggak, per kelompok nih. Jadi nanti setiap kelompok pilih satu terus dijawab ya. Ya, Bu. Oke. Nah, itu misalkan dulu. Kita mulai dari kelompok satu. Boleh dari bagian ini? Kamu suka apa atau 9? Oke, buka apa 9? Nah, berapa? Gelar Al-Dilsah. Iya. Ya. Oke, berapa salah? Salah. Ya, Mbak Dini ya. Aduh, oke enggak apa. Selanjutnya kelompok 2, ayo. Ayo salah. Kelompok 7. Waduh, ini gimana? Waduh, bentar ya. Oh iya, bentar. Oke, tadi nomor 7 ya, Mas? Oke.
Mumtaz Bu, Mumtaz mana? Iya, udah? Betul. Oke, anak-anak, tadi itu kita udah berkelompok, kita udah main kuis, kita udah sama-sama belajar ya tentang sejarah daerah Muga. Jadi kita sebelum menutup nih, Ibu mau tanya dulu, gimana pelajaran hari ini anak-anak? Sudah dapat dipahami belum nih materinya? Sudah. Oke, kita ambil dulu kesimpulannya. Tadi pendiri daerah Muga itu siapa? Zainuddin Muhammad Zainuddin. Zainuddin Muhammad Barbur. Oke. Sebutkan peninggalan arsitektur yang masih sampai saat ini di daerah Muga. Taj Mahal. Oke, lagi? Benteng Merah lagi? Masjid Jepang. Oke. Tadi faktor-faktor penyebab kemunduran daerah Muga itu ada apa? Tentunya toleransi. Oke, toleransi sudah mulai kendor ya anak. Terus lagi kak? Yang Sebagai apa betul sekali. Memimpin mereka hidupnya bermewah-mewahan. Oke, berikan tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi hari ini kita udah belajar tentang sejarah peradaban Muga ya. Sejarah itu bukan sekedar cerita masa lalu anak-anak, tetapi pelajaran agar kita menjadi lebih baik di masa depan. Jadi sejarah itu harus kita ambil dan kita petik semua pembelajarannya. Karena orang yang udah selesai ternyata. Untuk tugasnya silahkan nanti Ibu bagikan LKPD, kalian bisa kerjakan setelah ini, nanti bisa diberikan di meja Ibu ya anak ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama.